Selamat pagi saudaraku semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi ini itu yang akan memerdekakan kita, dan ini menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Pagi ini saya beri tema dengan tema Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Kita baca dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Di situ firman Tuhan mengatakan, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dan itu kelihatan dan tampaknya tidak berujung. Namun dalam kekacauan dan ketidakpastian ada sebuah keyakinan yang mendalam dalam iman Kristen yang menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Keyakinan ini yang berasal dari Roma 8 ayat 28 ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana Allah itu beroperasi dalam kehidupan kita dan bagaimana kita dapat menemukan pengharapan di tengah berbagai situasi. Ayat ini juga adalah keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Ini memiliki rencana yang besar dan tujuan yang mulia di balik setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Kebaikan yang dimaksudkan di sini bukanlah sekedar kesenangan duniawi, tetapi kebaikan yang mendalam dan kekal, proses pembentukan karakter dan kedekatan kita dengan Tuhan. Salah satu aspek yang paling penting keyakinan ini adalah bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, tidak hanya momen-momen bahagia dalam kehidupan kita, namun Tuhan bekerja di dalam kesulitan dan yang tampaknya itu tidak adil atau menyakitkan. Allah tidak meninggalkan kita, sebaliknya Dia akhirnya dalam situasi tersebut menggunakan semua hal itu untuk menggunakan kebaikan yang lebih besar yang dinyatakan bagi setiap kita. Kita ambil contoh saja Yusuf, di mana dalam Alkitab kita melihat bagaimana Yusuf itu menghadapi pengkhianatan, dia dijual sebagai budak dan dia dipenjara. Namun Allah menggunakan itu sebagai pengalaman yang menyakitkan yang Yusuf alami itu untuk mempersiapkan Yusuf untuk apa? Untuk peranannya sebagai pemimpin dan menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Yusuf sendiri mengakui dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20, di situ dia katakan, apa yang kamu rencanakan untuk mendatangkan keburukan bagiku, tetapi Allah merencanakannya untuk kebaikan. Wow, bukan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan? Kebaikan yang dijanjikan bukan selalu berarti kehidupan ini tanpa kesulitan, tetapi mencakup pemulihan, pertumbuhan, dan pembentukan karakter kita. Allah berjanji bahwa Dia akan menggerakkan atau menggerakkan setiap kita dalam pengalaman baik atau buruk. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk pribadi kita yang serupa segambar dengan Tuhan, dan lebih lagi kita mempercayai kekuatannya. Dan ini juga termasuk pelajaran yang penting bagi setiap kita, untuk kita belajar untuk bersabar di tengah situasi apapun, dan benar-benar kita memahami, menghargai namanya pembentukan Tuhan, memahami bagaimana jalannya Tuhan bekerja untuk Dia menggenapi janjinya dalam kehidupan setiap kita. Kita harus mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan panggilannya. Mengasihi Tuhan di sini berarti kita menjadikan Tuhan pusat dari kehidupan kita dan berusaha mengikuti kehendak-Nya. Keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya adalah sumber penghiburan dan kekuatan bagi banyak orang Kristen. Dengan memahami dan mempercayai janji Tuhan ini, kita dapat menghadapi tantangan dalam kehidupan kita dengan harapan, dengan kepercayaan bahwa kebaikan dinyatakan kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini itu
luar biasa dengan waktunya yang sempurna. Mari kita percaya akan apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Orang mereka-rekakan yang jahat bagi kita, tapi Tuhan memakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk itu terus berjalan dengan iman, terus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dan percaya janjinya selalu sempurna bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan hidup melakukan kehendak-Nya. Firman Tuhan di pagi ini meneguhkan, membuka mata rohani kita untuk kita berjalan di dalam janjinya Tuhan, dan kita melihat dari kacamatanya Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi. Pandang Tuhan dan punya satu keyakinan bahwa Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera bagi setiap kita, dan kita terus berpengharapan di dalam Dia. Tuhan berkati. Immanuel.